Shalom. Horas madihita. Sialan yang masuk mahita di acara ta jaladong prosesi rap mahita Jongjong. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah ikat janji pernikahan antara calon mempelai Joshua Panangian Purba dan Hartasia Susan Panadea Simanjuntak. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita saat teduh berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Sujud di sini.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan sesama manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita dengarkan kur dari Ina dan Ina Hana.
Purinana.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan surat perjanjian pernikahan Joshua Panangian Purba dan Hartasia Susan Panadea Simanjuntak. Saudara berdua diundang untuk berdiri. Surat perjanjian. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya Joshua Panangian Purba, putra dari Bapak Molenard Panuturi Purba, Ibu Rusida Boru Samosir, alamat Jalan H. Matasan nomor 61 Kebagusan, Gereja HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan. Dengan saya Hartasia Susan Panadea Simanjuntak, putri dari Bapak Harapan Takaryawan Simanjuntak, Ibu Tiopma Carolina Boru Manalung. Alamat Jalan Timbul 4H nomor H8 Cipedak, Gereja HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan. Melaksanakan perjanjian ikat janji dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini. Dengan segala kebulatan hati kami hendak melangsungkan perkawinan. Kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan orang Kristen. Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian. Dan kami akan seia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan. Status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses perkawinan kami, maka kami harus lebih dahulu menyelesaikannya dan kemudian memohon dilaksanakan pemberkatan nikah. Mempelai laki-laki Joshua Panangian Purba, lahir 26 Januari 1993, dibaptis 27 Juni 1997, katekisasi Sidi 3 Juli 2011. Mempelai perempuan Hartasia Susan Panadea Simanjuntak, lahir 19 April 1995, dibaptis 7 Januari 1996, katekisasi Sidi 3 Juli 2011. Demikian perjanjian ini kamu nyatakan di depan majelis dan saksi-saksi jemaat yang hadir di sini. Saudara berdua telah mendengarkan isi perjanjian saudara. Sekarang saya akan bertanya kepada saudara Joshua Panangian Purba
di hadapan Allah dan jemaatnya yang hadir di sini. Apakah engkau dengan sepenuh hati hendak membentuk keluarga Kristen dan menjadikan saudari Hartasia Susan Panadia Simanjuntak menjadi istrimu? Ya, saya sepenuh hati. Masih adakah hubungan atau janjimu dengan perempuan lain yang dapat menghambat proses rencana pernikahanmu? Tidak ada. Paribanu mungkin enggak? Tidak ada. Saudara-saudara, saya sudah menyelidiki kesungguhan saudara Joshua Panangian Purba yang hendak menjadikan saudari Hartasia Susan Panadia Simanjuntak menjadi istrinya. Kita sudah mendengar dan menyaksikan jawaban yang dia berikan. Kini saya bertanya kepada saudari Hartasia Susan Panadia Simanjuntak, akan ketulusan dan kesungguhan hatimu hendak menikah dengan saudara Joshua Panangian Purba di hadapan Allah dan jemaatnya yang hadir di sini. Apakah engkau dengan sepenuh hati hendak membentuk keluarga Kristen dan menjadikan saudara Joshua Panangian Purba menjadi suamimu? Oke, terima kasih. Masih adakah hubungan atau janjimu dengan laki-laki lain yang dapat menghambat rencana pernikahanmu? Tidak ada. Pariban mungkin nggak ada ya? Tidak ada. Oke, terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, orang tua dari kedua calon mempelai dan jemaat, saya sudah menyelidiki kesungguhan hati saudari Susan Panadia Simanjuntak yang hendak menjadikan saudara Joshua Panangian Purba menjadi suaminya. Kita sudah mendengar dan menyaksikan jawaban yang dia berikan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada orang tua dari Joshua. Silakan berdiri. Orang tua dari Joshua, Nyonya Purba Boru Samosir. Saya bertanya, apakah masih ada hubungan atau janji dengan perempuan lain yang dapat menghambat rencana pernikahan Joshua? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya, Janji dengan pariban atau tulang nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Kemudian saya akan bertanya ke orang tua dari Hartasia Susan Panadia Simanjuntak. Silakan berdiri, Amang. Amang Simanjuntak dan Nyonya Boru Manalu. Masih adakah hubungan atau janji dengan laki-laki lain yang dapat menghambat rencana pernikahan mereka? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Kemudian saya akan bertanya kepada kita semua yang ada di sini. Pertama saya akan bertanya kepada apakah saudara-saudara mengetahui masih ada hubungan dan janji saudara Joshua Panangian Purba yang disampaikan kepada perempuan lain yang dapat menghalangi rencana pernikahan dengan saudari Hartasia Susan Panadia Simanjuntak? Ada dari depan belakang? Tidak ada ya? Oke, lanjut. Kemudian saya akan bertanya mengenai Hartasia Susan Panadia Simanjuntak. Apakah saudara-saudara mendengar atau mengetahui masih ada hubungan dan janji saudari Hartasia Susan Panadia Simanjuntak yang disampaikan kepada laki-laki lain yang dapat menghalangi rencana pernikahannya dengan Joshua Panangian Purba? Apakah ada? Depan belakang tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, silakan duduk. Kita akan masuk ke penandatanganan surat ikat janji pernikahan. Surat ikat janji pernikahan ini akan ditandatangani oleh mempelai laki-laki Joshua Panangian Purba dan mempelai perempuan
Hartasia Susan Panadia Simanjuntak. Kemudian orang tua mempelai laki-laki Nyonya Rusida Samosir dan orang tua mempelai perempuan Harapan Simanjuntak. Kemudian saksi-saksi dari mempelai laki-laki ada Hapurba, kemudian dari pihak mempelai perempuan Hotman Fajar Simanjuntak. Sintua dari mempelai laki-laki Sintua Resinurat dan dari mempelai perempuan Sintua Paul Manalu. Pejabat gereja yang melaksanakan adalah saya sendiri, Sintua Elvanus Nainggolan. Baik, saya akan memanggil terlebih dahulu mempelai laki-laki Joshua Panangian Purba dan mempelai perempuan Hartasia Susan Panadia Simanjuntak. Ya, perempuan. Kemudian saya akan memanggil orang tua dari mempelai laki-laki Rusida Samosir dan orang tua mempelai perempuan Harapan Simanjuntak. Kemudian saya akan memanggil saksi-saksi dari pihak mempelai laki-laki Hapurba, kemudian dari pihak mempelai perempuan Hotman Fajar Simanjuntak. Kemudian saya akan memanggil Sintua dari calon mempelai laki-laki Sintua Resinurat dan Sintua dari calon mempelai perempuan Sintua Paul Manalu. Foto dulu kali ya. Kita akan masuk ke acara tukar cincin ya, ada ya? Oke. Silakan kedua mempelai maju ke depan. Di sini aja. Baiklah cincinnya. Oh. Ada. Baiklah, sekarang saya berikan kesempatan buat Joshua untuk memakaikan cincin ke
Oke. Sekarang dari dia memakaikan cincin Joshua. Kita akan dengarkan warta jemaat. Adapun pemberkatan nikah ini akan dimasukkan ke warta jemaat atau tikting itu pada yang pertama adalah pada Minggu 1 Oktober 2023 dan yang kedua adalah Minggu 8 Oktober 2023. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di HKBP Mampang Perapatan. Mari kita dengar kur dari Naposo Bulung.
Guru Maranatha dilanjutkan kurs seksi dan guru sekolah minggu.
Mohon maaf, ada pengumuman sebentar. Untuk pemilik kendaraan F1012 AAL Rais Merah, Honda Jazz putih B2200 EBD, dan Nissan Livina hitam B1341 SIR agar bisa ke kendaraannya. Kur seksi dan guru sekolah minggu dilanjutkan kur tim variatif.
Kur dari tim variatif dilanjutkan dengan kur ama.
Rama.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 766 ayat 1 dan 2. Janji yang manis kau tak kulupakan, tiada lagi takut dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, dan dari Tuhan ku menyinariku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakin dan teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, itu ku percaya, yakin dan teguh. Sanak saudara tiada ku angkat, hanya Tuhan Yesus pertolonganku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakin dan teguh. Di Yohanes 10 ayat 9. Demikian isinya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikian. Ngamor huberi senyum muna amang dot inang. Ngalu jahamati. Apalagi mulai nasegot, ya. Jadi kalaupun nanti ada yang mengantuk, saya tidak akan marah dan gak akan nembak. Enak kan di rumah Tuhan kan, apalagi kalau di luar ini panas ini kan. Tadi teman bilang ini kayaknya derajatnya sudah sampai 42 katanya. Jadi bagi yang mau mengantuk silakan. Tapi ingat pulang ya, ini khotbahnya agak panjang. Soalnya kornya sudah panjang. Jadi harus diimbangi dia ya. Amang inang, kita semua yang hadir saat ini yang bersuka cita menghantarkan anak dan baru kita untuk ikat janji yang selama ini mereka masih pacaran. Jadi yang namanya mertupol itu kan ini memperjelas mereka berhadap-hadapan. Dulunya hanya si Dea sama si Joshua-nya yang berhadap-hadapan. Wakuncar, jalan-jalan mereka berdua. Kemudian semakin lama hubungan mereka. Kemarin saya tanya waktu konseling, sudah berapa tahun hubungan? Ku bilang, ku tanya. Jadi kata mereka sudah lebih 10 tahun Inang. Hampir 12 tahun
katanya, atau lewatlah. Jadi selama 12 tahun ini kurang lebih mereka berdua. Kemudian mulailah ada yang berani. Ini kita harus lebih serius. Maka yang lebih beranilah yang mengajak yang malu-malu untuk meningkat ke dalam keseriusan, menikahlah kita. Setelah itu mereka membawa rencana mereka ke orang tua, dan orang tua setuju, tapi tidak bisa cukup mereka, kedua belah pihak, Purba dan Simajuntak. Kalau begitu, marilah kita hadapkan kepada Simajuntak dan juga kepada Purba. Ternyata tidak cukup juga, harus melibatkan banyak hal termasuk ke gereja. Jadi acara Martupol ini adalah berhadap-hadapan dan mereka menerima perjanjian. Justru saat ini bukan si Joshua yang berjanji dan bukan si Dea yang berjanji, tetapi Allah lah yang menawarkan janji melalui gereja kepada mereka berdua. Jadi ini bukan perjanjian antara si Joshua dan perjanjian antar si Dea, tapi mereka mengiyakan janji yang berasal dari Allah melalui gereja. Apakah kalian mau mengiyakan? Dan mereka mau mengiyakan saat ini. Jadi kembali di bahwa perjanjian ini, ikat janji ini bukan masalah dua pribadi, tetapi justru mereka sedang melakukan hal besar, yaitu mengiyakan apa yang ditawarkan oleh Allah. Amang dan Inang, nats ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada orang banyak, termasuk orang-orang Farisi dan murid-murid Tuhan Yesus, di mana orang Farisi ini masih belum menerima bahwa Yesus adalah sebagai anak Allah. Walaupun Yesus sudah melakukan berbagai mujizat, menyembuhkan penyakit, dan sebelum nats ini digambarkan atau diceritakan Yesus menyembuhkan orang buta, tapi orang Farisi masih belum percaya. Itu sebabnya Yesus mengatakan, akulah pintu. Di dalam nats ini dikatakan, akulah pintu. Fungsi pintu adalah untuk keluar dan masuk. Jadi keluar dan masuk. Kalau kata Tuhan Yesus, akulah pintu, barang siapa melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Kalau Tuhan Yesus mengatakan akulah pintu, itu berarti pintu akses. Akses untuk apa? Aksesnya adalah untuk keselamatan. Aksesnya adalah untuk kesejahteraan, untuk damai sejahtera, untuk kehidupan yang lebih baik. Aksesnya adalah pintu satu-satunya adalah Yesus. Kalau dunia sekarang menawarkan berbagai sukacita di luar Yesus atau kebahagiaan di luar Yesus, ada orang senang dia kalau punya barang baru, tapi itu tidak jaminan. Ada orang dia senang kalau sudah mencoba berbagai makanan atau kulineran terus, atau istilah naposo remaja, healing terus. Sebanyak-banyaknya pun healing, yang namanya penyembuhan jiwa itu tidak ada di alam. Yang namanya kebutuhan pokok itu tidak ditawarkan oleh makanan, tetapi justru yang ditawarkan oleh Yesus, akulah pintu untuk masuk kepada keselamatan. Kalau kita hari ini bertekun di dalam doa, kalau kita hari ini berusaha mengasihi walau kita disakiti, kalau kita hari ini rajin ke gereja, walau terkadang ada hambatan atau pergumulan, atau kita sedang menangis, yang kita perjuangkan adalah keselamatan, supaya Tuhan melihat kita setia dan supaya kita berkenan di dalam kerajaan Allah. Kalau hari ini kita sedang mengalami beban, tetapi kita berusaha untuk dekat dengan Tuhan, itu tandanya adalah kita sedang berusaha menerima keselamatan itu, walaupun terkadang lemah sekali, walaupun terkadang kita seperti tidak bisa berdiri. Karena apa? Karena jaminan dari Tuhan. Yesus hari ini melalui nats ini mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan menemukan padang rumput. Kalau dikatakan padang rumput kan itu tentang kebutuhan, tentang kesejahteraan,
tetapi lebih lagi tentang kehidupan. Maka di dalam nats ini, Amang dan Inang, kita sekalian yang hadir saat ini, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita pergumulkan, mari kita masuk dalam persekutuan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Karena satu-satunya yang membuat kita sejahtera adalah Yesus. Secara khusus bagi kedua calon mempelai tadi yang sudah mengiyakan tentang kesetiaan di dalam Tuhan, supaya boleh mengikuti atau menerima pemberkatan nikah di hari yang akan datang. Ketika Allah menawarkan perjanjian hari ini kepada kalian berdua untuk diakan, itu bukan sekedar janji, apalagi janji seperti manusia. Kalau hari ini kan banyak perjanji palsu atau banyak juga perjanji calling. Tapi si Joshua nggak pernah janji palsu ya, nggak pernah. Dia pernah nggak? Nggak pernah juga. Walaupun kadang dibilang datang jam 10, datangnya jam 12, begitu ya kan? Jadi ini perjanjian Allah adalah ketika Allah menawarkan perjanjian ini, yang pertama tadi di dalam perjanjian itu, dengan segala kebulatan hati kami hendak melangsungkan pernikahan. Jadi ketika Yesus akses dalam kehidupan kita buat, komitmennya adalah untuk menerima pemberkatan nikah adalah kebulatan hati. Artinya bulat ini nggak bersegi-segi, utuh, nggak berbagi-bagi. Kalau tadi Sintua bertanya, paribanmu masih ada nggak yang belum putus? Katanya, artinya putus pembicaraan. Itu memang perlu diperjelas supaya tidak ada yang namanya bersegi-segi, ya kan? Kalau yang namanya bulat itu tidak pernah karena pengaruh orang lain. Saya mau bertanya kepada si Dea, kalau dia mau menikah, kau dipaksa enggak? Tidak karena terpaksa oleh si Joshua. Ayolah nikah deh katanya. Bukan. Si Joshua kau dipaksa mama enggak? Enggak. Berarti ini keutuhan hati dan keutuhan cinta. Jadi cinta kasih jangan karena pengaruh orang lain. Memang itu adalah berasal dari hati yang terdalam, dan ini kan sudah teruji. Hanya perhatikan, ini jangan turun kadarnya. Jangan turun kadarnya. Memang kalau saat ini saya tanya ke si Joshua ini sama si dia ini, tidak ada yang mempengaruhi cinta orang ini. Kalau saya tanya, berapa persenlah kadar cintamu Joshua untuk si dia? Berapa persen kadar cintamu ke si dia? Tak terhingga. Nah itu tak terhingga. Kalau si dia berapa persen? Tak terhingga juga. Ini nggak bisa diganggu ini saat ini. Tapi semoga juga sampai nanti ya kan. Sampai nanti jangan berubah, bulatlah, utuhlah. Jadi untuk keutuhan cinta ini satu-satunya aksesnya tadi adalah Kristus. Itu tidak ada yang lain. Utuh. Yang kedua tadi dikatakan kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya pernikahan orang Kristen. Ini kembali ditanya tadi, benar nggak kalian saling mengasihi? Mau nggak saling mengasihi supaya kalian mengikuti pernikahan Kristen? Itu kira-kira sederhananya. Ini kan masalah mengasihi ini datangnya dari pengorbanan, kerendahan hati. Ini berasal dari kerja keras. Ketika pacaran mungkin kita berusaha saling membahagiakan. Itu kan Joshua saling membahagiakan. Tapi seiring berjalannya waktu dalam pernikahan di rumah tangga, akhirnya kan selalu ada tuntutan. Kau tidak membahagiakan aku. Begitu dia kadang. Akhirnya berantem. Ada orang yang pacaran 10 tahun, nikahnya 2 tahun. Karena apa? Karena saling menuntut. Dulu kau buat aku bahagia. Waktu pacaran, kalau mau makan berdua masih oke kan?
taboyaki sepiring berdua, suap-suapan, ya kan? Nah, waktu makan bakso masih bisa suap-suapan waktu pacaran. Tapi ini akan diuji waktu di rumah tangga. Masih sanggup nggak makan tahu goreng di pagi, tahu rebus di siang, tahu kecap di malam? Masih sanggup nggak? Kan begitu, diuji emosi. Kalau sekarang aja waktu pacaran kan masih jaga-jaga. Aduh, kalau boleh jangan sampai sakit hati. Karena jarang ketemu. Nah, di waktu rumah tangga ketemunya tiap hari. Wajah yang masih keriting pun kelihatan. Waduh, dulu nggak secantik dulu, cantik, sekarang tidak. Akan ada perubahan-perubahan emosi. Tapi katanya seperti ini, kami harus saling mengasihi. Maka mengatasi ini semua adalah saling mengasihi. Di sana ada kerendahan hati. Kadang kan kalau waktu masa lajang belum ketahuan si dia pintar atau enggak masaknya. Nah, di rumah tangga tiap pagi beli nasi uduk, kenapa ini? Jangan lagi seperti itu, ya kan? Cintalah yang menutupi, kasihlah yang menutupi kekurangan. Saling menerima. Jangan paksakan orang lain untuk membahagiakanmu, tapi saling membahagiakanlah. Karena soalnya hatanya di hodona tinodo ni rohaku, hodona hupilih, itu kan? Bukan pilihan orang tua, tapi hodona terpilih. Unang pas pacaran romantis di rumah tangga semua terabaikan. Akhirnya Roma nong datang orang, ya begini rupanya. Jadi itu dipersiapkan, kami harus saling mengasihi. Saudara-saudari, seperti kata lagu, jatuh cinta itu tambah dalam dan dalam lagi. Dan jatuh cinta itu biasanya melihat kelebihan, tetapi yang diperlukan adalah bangun cinta. Jatuh cinta melihat kelebihan, bangun cinta justru mulai dari kekurangan. Yang ketiga, kami tidak akan bercerai. Ini komitmen. Jadi, ini mau mengingatkan kita semua, bagi orang Kristen tidak ada namanya perceraian. Satu seumur hidup. Kalaupun diputuskan hanyalah karena keputusannya meninggal, bukan keputusan pengadilan. Orang yang bercerai di pengadilan adalah mengerdilkan Tuhan. Kita membuat Tuhan, kan waktu pernikahan diberkati Tuhan yang menampang tangan melalui hambanya. Tetapi kalau itu kita bawa di pengadilan, kita membuat pengadilan itu sama dengan Allah. Berarti kita menurunkan kuasa Allah, menurunkan juga hakikat Allah. Karena merusak pernikahan dengan membawa ke pengadilan. Sanggup nggak melakukannya? Sekali seumur hidup. Itulah pernikahan Kristen. Maka Anda ditantang untuk itu. Maka melalui ikat janji hari ini, kalaupun itu diperjelas kembali bukan untuk menakut-nakuti Anda berdua, melainkan untuk semakin meneguhkan cinta kalian, maka melalui nats hari ini, jadikan Yesus sebagai satu-satunya pintu yang menghubungkan kita dengan kehendak Allah, yang menghubungkan kita dengan kesejahteraan, yang menghubungkan kita dengan kasih setia Allah. Walaupun kehidupan turun naik terus menerus, walaupun kesehatan turun naik terus menerus, tetapi di dalam Kristus kita akan diteguhkan. Maka melalui nats hari ini, dalam mempersiapkan pernikahan kalian berdua, yang pertama adalah hiduplah di dalam kasih dan tetaplah saling mengasihi di dalam Kristus, menyatukan diri dengan kasih Kristus. Yang kedua, tetaplah berdoa.
Bisa saja untuk mempersiapkan pernikahan ini, kalian capek secapek-capeknya. Emosi dikuras, kesehatan dikuras, amarah memuncak. Nikmati perjalanan proses untuk pernikahan ini. Berdoalah supaya kalian dikuatkan untuk melewati masa-masa sulit sampai kalian menerima pernikahan. Yang terakhir, tetaplah setia. Apapun yang terjadi, tetaplah setia. Kita tidak bisa melihat atau menduga akan hal yang terjadi di besok. Benar, kalian sudah berhubungan 12 tahun. Tapi iblis juga memiliki kuasa yang bisa melemahkan kita. Tetaplah setia. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang kami terima hari ini dalam acara ikat janji perjanjian nikah Joshua dan Panadea. Tuhan, di dalam cinta kasih mereka datang ke hadapan-Mu untuk mengiyakan perjanjian dari Allah kepada mereka. Kiranya mereka tetap saling mengasihi, saling setia, dan tidak pernah jemu-jemunya untuk berdoa, menyerahkan kehidupan mereka, acara mereka, supaya mereka diteguhkan, supaya mereka tetap di dalam pengasihan Kristus. Apapun yang terjadi, kelemahan, emosi, amarah, mereka mampu berdamai di dalam diri mereka. Berkati keluarga kedua belah pihak, keluarga Simajuntak dan keluarga Purba. Kiranya mereka bisa saling menopang, saling mendoakan, saling bekerja sama dalam segala hal. Berkati juga semua yang hadir saat ini yang bersukacita di dalam ikat janji pernikahan ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas marida salutna di pasahak ma Tuhan masih tel palus manguluhon madokata. Shalom, mulia tema dihita sialanga sikuk me di acara partu koloni yanakon ni huriata. Jadi mangido tolong jolo asa tetap dulu kita satokin di lewat matiki tu calon mempelai durut fotografer rasa boi berfoto satokin dohot inang pandeta calon mempelai berfoto dohot inang pandita boy parhala do jala paralel tu si di pangido ma madokata